Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Krisnandani, NIM 17020010007. Kali ini saya akan menyampaikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Studi pada sektor perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Latar belakang masalah, globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Agar perusahaan terus dapat bertahan bersaing, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus dapat mengubah strateginya dan bisnisnya yang didasarkan pada tenaga kerja atau labor-based business menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based business, sehingga menjadi perusahaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Pada sektor perbankan, tahun 2020 merupakan tahun diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN di negara-negara Asia Tenggara, yakni kondisi semua tenaga kerja bisa masuk ke negara yang mengikuti kesepakatan tersebut. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, apakah intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah intelektual kapital berpengaruh positif terhadap competitive advantage? Yang keempat, apakah good corporate governance berpengaruh positif terhadap competitive advantage? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? Yang keenam, apakah competitive advantage mampu memediasi intelektual kapital dan kinerja keuangan? Dan yang ketujuh, apakah competitive advantage mampu memediasi good corporate governance terhadap kinerja keuangan? Kemudian pembatasan masalahnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah intelektual kapital yang diproksikan dengan struktural kapital, human capital, dan employed capital, dan variabel good corporate governance sebagai variabel independen, serta competitive advantage sebagai variabel intervening, dan kinerja keuangan sebagai variabel dependent. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keuangan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2018. Dari kerangka pemikiran, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang pertama, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap competitive advantage, good corporate governance berpengaruh positif terhadap competitive advantage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kemudian competitive advantage mampu memediasi intelektual kapital dan kinerja keuangan, dan yang terakhir competitive advantage mampu memediasi good corporate governance dan kinerja keuangan. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan teknik penggunaan sampelnya adalah menggunakan metode purposive sampling. Kemudian jenis datanya adalah data sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang berada di industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2018. Dan teknik pengumpulan datanya adalah purposive sampling. Variabel penelitiannya ada 3. Yang pertama yakni variabel dependent, yang kedua variabel independent, dan yang ketiga adalah variabel intervening. Metode analisis data yang saya gunakan di sini ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji ketepatan model, dan juga uji hipotesis. Hasil penelitian yang pertama, deskripsi pengambilan sampel. Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2018 sebanyak 43 perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 15 perusahaan. Periode penelitiannya selama 3 tahun. Jumlah total sampelnya sebanyak 45 sampel, dan terjadi masalah pada uji asumsi klasik pada persamaan kedua dan dilakukan outlier outside dengan cara case-wise diagnostik yaitu X min Y, di mana 45 di min 15 hingga hanya 30 data yang digunakan. Statistik deskriptif. Dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel intelektual kapital memiliki rentang nilai dari 6,2
hingga 110,87. Nilai rata-rata intelektual kapital yakni 61,8115 dan standar deviasinya yaitu 24,33251. Variabel GCG-nya memiliki rentang nilai dari 2 hingga 9, nilai rata-rata GCG yaitu sebesar 5 dan standar deviasinya 2,10263. Variabel competitive advantage memiliki rentang nilai dari 0,00 hingga 0,05. Nilai rata-rata competitive advantage yakni 0,0115 dan standar deviasinya yaitu sebesar 0,01369. Variabel kinerja keuangan memiliki rentang nilai dari 0,00 hingga 0,06. Nilai rata-rata kinerja keuangan yakni 0,0154 dan standar deviasinya 0,01360. Dari uji normalitas model pertama, pengujian normalitas terhadap 30 sampel data bahwa data tersebut berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai KS lebih dari 0,05 atau nilai asymptotic sebesar 0,070 di mana itu lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Dalam model yang kedua juga sama, uji normalitas terhadap 39 sampel data di mana nilai KS lebih besar dari 0,05 atau nilai asymptotic-nya sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas pada model pertama dapat dilihat bahwa semua nilai VIF tidak kurang dari 10 dan nilai toleransinya tidak lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk model yang kedua juga hasilnya sama sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas pada model yang pertama, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel intelektual kapital adalah 0,607 dan nilai signifikansi variabel GCG adalah 0,596. Semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model yang kedua, setelah uji tersebut dilakukan log natural, maka nilai signifikansi dari variabel intelektual kapital, GCG dan juga competitive advantage lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk autokorelasi, pada model yang pertama menunjukkan nilai Darwin-Watson yaitu 2,202 yang dimana nilai DL-nya 1,2837, nilai DU-nya 1,5666 sehingga DL kurang dari DW kurang dari 4 min DU menjadi 1,2837 kurang dari 2,202 kurang dari 4,4334. Dengan demikian maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Untuk model yang kedua, pada tabel menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson yaitu 1,689 setelah dilakukan uji Cochrane-Orchard di mana DL 1,3283, DU 1,6575 sehingga DL kurang dari DW kurang dari 4 min DU menjadi 1,323 kurang dari 1,689 kurang dari 2,3425 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Untuk regresi linear berganda, persamaan yang pertama di mana Z sama dengan 0,007 ditambah 8,299E5 ditambah 0,000 ditambah error. Konstanta sebesar 0,007 satuan, artinya jika intelektual kapital dan GCG tidak ada, maka competitive advantage sebesar 0,007 satuan. Koefisien variabel intelektual kapital sebesar 8,299E5 satuan, artinya competitive advantage akan meningkat sebesar 8,299E5 satuan apabila intelektual naik sebesar 1 satuan dengan asumsi GCG tetap. Koefisien variabel GCG sebesar 0,000 satuan, artinya competitive advantage akan meningkat sebesar 0,000 satuan apabila good corporate governance naik 1 satuan dengan asumsi intelektual kapital tetap. Untuk regresi linear berganda model yang kedua yakni Y sama dengan 0,016 ditambah 0,000 ditambah 0,002 dikurangi 0,034. Konstanta sebesar 0,016 satuan, artinya jika intelektual kapital, GCG dan competitive advantage tidak ada, maka kinerja keuangan sebesar 0,016 satuan. Koefisien variabel intelektual kapital sebesar 0,00 satuan, artinya kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,00 satuan apabila intelektual kapital naik sebesar 1 satuan dengan asumsi GCG dan
competitive advantage tetap. Koefisien variabel good corporate governance sebesar 0,0021-an artinya kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,0021-an apabila GCG naik 1 satuan dengan asumsi intellectual capital dan competitive advantage tetap. Koefisien variabel competitive advantage sebesar min 0,0341-an artinya kinerja keuangan akan menurun sebesar 0,0341-an apabila competitive advantage naik 1 satuan dengan asumsi intelektual kapital dan GCG tetap. Yang selanjutnya yakni hasil dari adjusted R-square, di mana model 1 nilai R-square-nya sebesar min 0,052 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari intellectual capital, good corporate governance, dan competitive advantage dalam menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar min 5,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian. Untuk model yang kedua, nilai adjusted R-square sebesar 0,183 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari intellectual capital, good corporate governance, dan competitive advantage dalam menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar 18,3% dan sisanya sebesar 81,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam model penelitian. Untuk hasil penelitian uji F, nilai signifikansi persamaan 1 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan nilai F itu kurang dari F tabel di mana 0,280 kurang dari 4,21. Jadi hasil uji F ini berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan di persamaan yang kedua, nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yakni 3,834 lebih besar dari 3,22. Jadi hasil uji F ini berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk uji T, model regresi di samping diperoleh nilai T hitung intelektual kapital sebesar 0,461 dan GCG sebesar 0,913, jumlah sampel 30, maka dapat dirumuskan DF sama dengan N-K-1, maka diperoleh nilai T sebesar 1,70329. Untuk uji T model regresi yang kedua, diperoleh nilai T hitung intelektual kapital sebesar 0,042, GCG sebesar 0,028, dan competitive advantage sebesar 0,819. Jumlah sampel 39, sehingga diperoleh T tabel sebesar 1,68288. Untuk uji Sobel yang pertama diperoleh nilai min 0,2312 dan persamaan yang kedua diperoleh nilai sebesar 0,2313. Sehingga kesimpulannya, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang ketiga, intelektual kapital tidak berpengaruh terhadap competitive advantage perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Dan yang keempat, good corporate governance juga tidak berpengaruh terhadap competitive advantage perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Dan competitive advantage tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang keenam, competitive advantage juga tidak mampu memediasi hubungan intelektual kapital dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, competitive advantage juga tidak mampu memediasi hubungan good corporate governance dan kinerja keuangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.